Di bait pertama kan mahkamah lasirkoli dati hijaro bainahum qodiyatan wa khobaro. Jadi intinya qodiyah itu isinya khobar sodik. Kalau di bahasa Indonesia disebut dengan Premis. 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 Tapi kita belum masuk ke bagian yang dua macam itu, premis, mayor, minor. Nanti kalau kita udah mau nyusun kias, kita mau nyusun analogi berpikir, baru kita letakkan mana yang gusto, sugro, kubro, terus jadi natijah. Nah sekarang kita baru tahu kalau kode itu ya pokoknya yang mahtamala sidko, pokoknya yang harus isinya tuh fakta gitu. Ya masih premis kan sebenarnya. Tapi harus punya hujah juga. Makanya kita tuh jangan berpikir sebelum kita tahu kalau itu beneran fakta gitu. Jadi kita punya kodiyah itu berupa khobar sodik gitu ya. Dan kemudian kita tahu bahwa kodiyah itu ada dua macam. Ada kodiyah apa aja? Ada kodiyah apa dua macam itu? Syartiyah sama hamliyah. Syartiyah dan hamliyah. Yang contohnya yang syartiyah gimana? Insan. Kan syartiyah itu kan ada syarat. Nah, udah ketahuan nih. Yang ada syarat-syaratnya itu gimana? Gimana contohnya yang ada syarat-syarat? Kan dari judulnya aja udah kodiyah syartiyah. Berarti yang ada kata syarat-syarat. Kata syarat-syarat tuh contohnya gimana sih? Yang idza kana mafi syamsun bahwa layo. Oke. Kalau matahari itu ada ya idza kanat syamsu in kanat syamsu tali'ah gitu. Kan nahar mujud, berarti itu artinya siang, nahar, karena nahar itu ditandai dengan tulu syams. Kemudian kita lihat sekarang ada matahari itu syams mujud dan itu berarti ada wan nahar atau jadi yang ada kata in itu namanya kodiyah syartiyah. Yang kedua namanya kodiyah hamliyah. Contohnya gimana hamliyah itu? Contohnya gimana kodiyah hamliyah? Nah contohnya kodiyah hamliyah. Ayo. Ada contohnya kodiyah hamliyah. Lupa apa belum paham? Lupa Zah, lupa. Oke, yang ini dulu. Oke, kodiyah hamliyah itu contohnya kayak contohnya ya kulluman alaiha fan gitu. Pokoknya nggak ada in-innya namanya kodiyah hamliyah gitu aja sih. Jadi misalkan kan kita udah tahu nih kalau ada namanya kuliah juz-juziyah. Misalkan kita mau menghukumi sesuatu yang kul ya. Atau menghukumi sesuatu yang juz'un atau menghukumi sesuatu yang syahs kayak Muhammad Rasulullah itu juga namanya kodiyah hamliyah ya. Kan kemarin kita udah belajar kalau kodiyah hamliyah itu ada yang kuli ada yang syahsi. Dari yang kuli namanya juga kodiyah yang kuliah yang masih universal kan. Ada yang musawar, ada tanda-tandanya dia kuli karena ada kata-kata kulu atau ada kata-kata ba'du atau muhmal nggak ada kata-katanya. Tapi kita tahu kalau itu lafadznya kuli bukan juz'i kayak ar-rijalu aqwam alal jihad minan nisa. Ar-rijal kan di sini kuli, tapi dia nggak ada kata-kata kulu atau ba'dunya, berarti namanya kuli tapi muhmal, nggak ada surnya, ya kan. Pokoknya hamliyah tuh yang umum, yang biasa, yang nggak ada kata-kata kalau, jika, gitu-gitu. Hamliyah namanya. Dia hamliyah karena dalam mantik ya, dalam kan kalau kita di nahwu kita bilang jumlah ismiyah kan mubtada khobar tuh, ya kan di nahwu mubtada khobar. Nah kalau di balaghah biasanya kita bilang musnad musnad ilaih gitu kan. Nah kalau di itu sama aja pengertiannya nanti kalau di jumlah ismiyah jadi mubtada khobar kan musnad musnad ilaih itu. Nah di mantik juga ada istilahnya mubtada khobar, yaitu kita bilangnya mahmul dan maudu gitu. Makanya dibilangnya kodiyah hamliyah gitu. Jadi maudhu mahmul ya maudhu mahmul maudhu gitu-gitu itu kalau di nahwu kayak mubtada khobar. Jadi ini yang biasa yang nggak ada in-innya gitu. Kullu man 'alaiha fan. Ar-rijalu aqwam 'alal jihad minan nisa. Muhammad Rasulullah gitu. Kemarin yang qadiyah hamzah kan ada 4. Kalian udah paham kan 4 itu yang mana aja? Masa? Ayo yang mana? Qadiyah hamzah itu ada 4. Yang 4 itu yang mana aja?
Yang kuli, juz'i, Kuli, juz'i, muhmal Kuli sama 1, syahsi. juz'i 2. Terus yang ketiga, Muhmal, muhmal, muhmal. Yang keempat, saksi. syahsi. syahsi gitu loh. Jadi kalau kita menghukumi satu orang, misalkan kita menghukumi Jokowi Presiden Indonesia. Nah, berarti Jokowi itu masuknya apa? Saksi. Syahsi. Kalau gini, presiden itu orang nomor 1 di negaranya. Nah, itu berarti kode apa? Presiden itu orang nomor 1 di negaranya. Presiden itu termasuk apa? Saksi, Zah. Muhmal bukan ya? Kan kalau syahsi itu cuma menghukumi satu orang ya ceritanya tuh. Nah, waktu kita menghukumi presiden, itu kita menghukumi siapa? Presiden itu ada tahtahu afrod nggak? Enggak. Ada. Ada, misalkan Presiden Mesir, Sisi, namanya Sisi ya, Abdul Fattah Sisi. Terus Presiden Indonesia, Jokowi. Presiden Malaysia, Presiden ini kan semuanya presiden, nama orang. Ya kan? Nah, berarti presiden itu apa namanya? Kodiyah apa? Kuliah. Kuliah. Dia ada surnya nggak? Ada. Mana surnya? Ada Zah. Ada. Nggak ada. Berarti dia masuknya kodiyah yang Juz'i. Eh, yang mana? Hayo. Yang muhmal Zah. Yang muhmal. Karena kita di sini anak kan cuma bilang gini, presiden itu orang nomor 1 di negaranya, gitu kan. Anak nggak bilang sebagian presiden, gitu. Atau anak nggak bilang semua presiden, gitu. Kalau ada kata-kata semua presiden itu namanya kukuli. Sebagian presiden menghadiri pemakaman Elizabeth, gitu. Nanti juz'i. Sebagian presiden di dunia, gitu kan namanya juz'i. Kalau nggak ada kata-kata kulu ba'dunya namanya muhmal. Kan dia kuli nih, tapi nggak ada keterangan kulu ba'dunya, jadinya namanya muhmal gitu ceritanya. Pahim tum? Oh, Aimna. Nah, gitu ceritanya. Semua raja dicintai rakyat. Nah, itu apa? Yang kuli Zah. Kuli, sahih. Kalau gini, apa ya? Sebagian masisir liburan ke Turki. Apa? Juz'i. Juz'i, mujab. Juz'i dan mujab. Paham, soh kita. Udah paham ya maksudnya di sini? Makanya kita tuh punya kodiyah itu 4. Kodiyah hamliah itu ada 4 bentuk ya. Ini bentuknya. Jadi ini. Imma bi kulin au bi ba'din au bila syai'. Bila syai' kan muhmal. Atau yang syahsi. Jadi ada 4. Kita lagi menghukum yang mana nih? Karena setiap bentuk ini nanti punya caranya. Cara kita berpikirnya. Jadi beda kita cara berpikir yang lagi kulun, lagi ba'dun, lagi muhmal, atau lagi syahsi gitu loh. Emang dia kuli tapi nggak ada keterangan kulu atau ba'du, gimana dong gitu kan. Oh berarti dia muhmal kan. Nah cara berpikir dengan kodiyah yang muhmalah beda dengan cara berpikir kodiyah yang syahsiyah. Beda lagi cara berpikir dengan kodiyah yang juz'iyah, yang kuliyah. Jadi kita harus bisa menilai dulu. Kalau kita lagi menghukumi presiden nomor 1 di negaranya, oh presiden tuh muhmal. Kan presiden banyak tuh, tahtahu afrod, tahtahu ajza gitu. Presiden negara A, B, C, D kan banyak. Sebagian presiden menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth. Oh, berarti juz'i kan sebagian. Semua presiden, semua raja dicintai rakyat, misalkan semua ya. Boleh. Kalau kita menghukumi Ratu Elizabeth meninggal 2 minggu lalu gitu ya. Kapan sih meninggalnya, tanggal berapa? Berarti kan syahsi gitu. Ada yang mau kasih contoh yang muhmal lagi? Ada yang mau kasih contoh yang muhmal? Muhmal. Ayo dong Eh, bikin contoh. buku itu gudang ilmu. Buku itu gudang ilmu.
Oke, tamam. Karena buku itu kan tahu afrod kan. Ada buku nahwu, ada buku matematika, buku sains, buku tafsir, buku. Buku itu gudang ilmu. Tapi kita nggak bilang semua buku atau nggak bilang sebagian buku, tapi bilangnya buku itu. Jadi muhmal sahih. Ada yang mau bikin yang syahsi? Siapa yang mau bikin syahsi? Apa, ayo bikin syahsi. Siapa yang mau bikin? Bisa gak ada? Ana talibul ilmi. Syahsi gimana? Zaid talibul ilmi. Ada namanya nggak tadi di depan? Ya, Zaid talibul ilmi. Zaid talibul ilmi. Jadi kita lagi menghukumi Zaid itu. Nah, sekarang kan kita lagi berpikir nih, Zaid seorang pelajar. Semua pelajar ikut ujian. Zaid ikut ujian. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita lagi berpikir prosesnya nanti kayak gitu. Kan kita lagi belajar macam-macam ini premisnya dulu. Ya, premis sebelum kita susun premis-premisnya jadi kerangka berpikir gitu nanti. Ya, jadi udah paham ya. Apa bedanya syahsi, muhmal, kulli juz'i. Ya. Kemarin musawar itu artinya apa? Apa ya? Gambaran apa? Yang tergambar kah? Yang tergambar tuh musawar pakai shot. Yang pakai sin apa musawar? Dari kata sur, apa kemarin artinya? Pagar sah. Pagar. Oh iya. Oh tadi bilang bergambar apa bilang pagar sih? Salah denger ya nih. Malis pagar gitu kan. Jadi ada pagar tuh maksudnya ada pembatas. Pembatas tuh ada keterangannya kul atau ba'du gitu. Iya bener kayak gitu ya. Ya ada siaran dengernya. Oke, kita akan melanjutkan tentang kodiah. Kan kita kemarin belajar tuh kodiah ada 4 ya. Nah sekarang hari ini kita kembangkan kalau kodiah itu ada 8. Ya, jadi kalian udah harus paham yang 4 ini dulu sebelum masuk ke 8 ya kan. Dan kalian juga udah harus tahu nih apa itu kodiah. Kodiah itu ada syartiyah ada hamliyah. Apa bedanya syartiyah sama hamliyah. Oke kita ulangin lagi dari yang bagian ini. Oke kalian udah hafal belum mantannya? Mahtamala sirqoli dati hijaro bainahum qadiyatan wa khabaro sumal qadaya indahum jismani syartiyatun hamliyatun wasani kulliyatun syahsiyatun wal awalu imma musawwarun wa imma muhmalu wa suru kulliyah wa juz'iyan yura wa arbaun aksamuhu haitsu jaro. Nah, jadi ada 4. Apa aja itu? Imma bi kullin au bi ba'din au bila syai'in wa laisa ba'du au syibhin jala. Wa kulluha ini lanjut nih. Wa kulluha mujabatun wa salibah fahya idan ila samani ayibah. Maksudnya apa? Awalnya ada 4 dan semuanya ada yang positif ada yang negatif. 4 dikali 2 berarti hasilnya 8. 8. Akhirnya kita pilih 8. Jadi ini ya, Ana tunjukin matannya ya. Simpel banget kalau pakai matan tuh. Jadi kita nggak usah ngafalin bagian-bagian. Tapi kita kalau paham tuh secara nggak langsung hafal kok. Kan gini. Ini ya. Kan kita udah tahu nih. Wa arbaun aksamuhu haitsu jaro sampai sini. Kan kita udah punya 4 nih. Apa aja? Imma bi kullin au bi ba'din au bila syai'in wa laisa ba'du au syibhin jala. Wa kulluha mujabatun wa salibah. Jadi yang kul tuh ada yang mujabah, ada yang salibah. Yang ba'at ada yang mujabah, ada yang salibah. Yang muhmal ada yang mujabah, ada yang salibah. Yang syahsi juga ada mujabah, ada salibah gitu loh. Fahyai dan ilah samani ayibah. Nah, ya kepencet ya. Pencet kotak. Jadi akhirnya ada berapa? Ada 8. Kalian udah oke, di sini langsung ada contohnya nih kita lihat sini ya. Oke. Kita lihat sini kul ya. Yang qadiyah kulliyah dan dia mujabah itu contohnya kulluman alaihafan.
Yang namanya mujab kan positif, jadi dia nggak boleh ada kata-kata nafi. Nafi itu yang negatif. Kayak contohnya di sini, la ilaha illallah. Nah, jadi la ilaha illallah itu kuliah dan dia salibah. Kalau yang bentuk biasa sih contohnya kayak kalau kuluman alaiha fan dibentuk salibah, jadi kuluman alaiha laisafan gitu loh, laisafanin gitu. Kullu ilah, laisa ilah gitu kan. Laisa ilah. Jadi kayak semua Tuhan itu bukan Tuhan kecuali Allah kan. Di sini ada kullu, ada laisa. Kan artinya la ilaha illallah kan gitu. Tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Jadi kita sudah menafikan semua Tuhan yang ada kecuali Allah. Nah, itu kan berarti dia kuliah dan salibah. Salibahnya di sini langsung dalam bentuk yang simple. Kalau bentuk yang kayak yang awalnya mujab kita tambahin nafi kan juga jadi salibah kan. Jadi kayak kullu ilah laisa ilah illallah. Semua Tuhan itu bukan Tuhan kecuali Allah gitu. Jadinya salibah. Pokoknya semua yang ada nafi-nafinya, entah itu laisa atau la atau ma, pokoknya yang nafi-nafi gitu dalam bahasa Arab, itu dia namanya kuliah salibah. Namanya salibah ya. Oh, Kayak contohnya tadi kita bilang semua orang Muslim sholat gitu kan. Terus kalau mau dibikin salibahnya, semua orang Kristen tidak sholat gitu. Pokoknya kalau ada tidaknya tuh dia namanya salibah. Ya kan? Semua orang Muslim apalagi ya. tidak semua orang Muslim sholat di masjid. Ya benar, tidak semua orang Muslim sholat di masjid gitu. Karena cuma sebagian aja kan. Iya, jadi tidak semua itu juga artinya kuliah salibah. Kan kita semua itu kan kuliah, tidak itu salibah. Jadi kuliah salibah itu kata-kata tidak semua gitu. Fahimtum, kuliah mujabah sama salibah. Fahimna. Ya pokoknya yang salibah tinggal nambahin tidak aja. Jadi semua presiden dicintai rakyat. Terus itu tidak semua presiden dicintai rakyat. Sambil gitu, tambahin tidak. Kalau Yang ini tidak juga semua itu bukannya juz'i lah. belum tentu. Kenapa lah? Kalau dia maunya juz'i, dia pakai qodiyah juz'iyah langsung. Kalau tidak semua tuh bisa benar-benar nggak ada sama sekali, atau ada beberapa kan belum pasti kayak gitu. Kayak contohnya di sini tiada Tuhan selain Allah kan benar-benar kita nafikan nol semua, kecuali Allah gitu kan. Kalau tidak semua muslim Bukan sholat di masjid ya, itu bukannya bukan juz'i. kita bilang ada sebagian Tuhan lagi yang lain gitu kan, enggak. Oh, tidak. Jadi kalau itu belum pasti yang dimaksud apa. Yang penting dia menafikan semua gitu. Nah, kalau dia mau menafikan sebagian, pakainya yang juz'i harusnya. Jadi kayak misalkan nih, juz'i yang mujab ya, contohnya wa anna katsiran minal khulata'i la yabghu ba'duhum ala ba'd. Jadi ada kata-kata ba'atnya di sini. Jadi di sini udah jadi qadhiyah yang juz'iyah dan di sini enggak ada kata-kata nafi jadinya mujabah. Sebagian mahsisir terbang pakai Etihad gitu. Karena cuma sebagian aja yang pakai Etihad, nanti yang lainnya pakai yang lain, pakai Emirat, pakai Egypt Air gitu-gitu misalkan kan. Terus kalau yang salibah ya berarti dia harus ada nafinya. Ba'dun nasi laisa bijahid lakin aksarun nasi layashkurun gitu. Jadi ada ba'du ketemu laisa. Ba'du tulab lam yata'alam mantik qabla hadal majlis gitu kan. Jadi kita lagi menafikan sebagiannya. Fahimtum? Ya, mem. Fahimna. Insyaallah. Terus kalau yang muhmal, dia yang tanpa keterangan kul atau juz, tapi dia masih masuk koridornya kuli loh ya.
Jadi contohnya yang mujab ar-rijalu aqwam alal jihad minan nisa. Kalau yang salibah la yuhdal al ulama al amilun. Gitu. Jadi harus ada, kan ulama itu termasuk kuli, kan ulama ada ustadz ini, ada syekh ini gitu kan. Terus kemudian kita nafikan la gitu. Pokoknya yang ada sebagian dan sebagian lagi sih. Kalau dia kalimat kuli walaupun tanpa keterangan kan namanya muhmal. Terus ada salibahnya namanya qodiyah muhmalah salibah. Terus ada lagi yang syahsi, yang saya juga gitu sih. Kan misalkan ya di sini Muhammad Rasulullah, itu kan salibah. Itu kan mujabah. Kalau yang Musailamah laisa bisodik itu salibah. Kan ada kata laisanya. Musailamah laisa bisodik. Zaid katib, Zaid laisa katib gitu. Laisa Zaid bikatib gitu misalnya juga bisa. Zaid kana Zaid katiban. Laisa Zaid katiban gitu. Pokoknya ada kata laisanya udah jadi salibah ya. Karena nanti beda cara kita menyusun premis kita gunakan itu yang mana dulu, mujabah atau salibah, kuliah atau juz'iyah atau muhmalah atau syahsiyah gitu. Itu ya. Jadi ini yang kita menghukumi kata semua kul, yang ini kita menghukumi sebagian, kita menghukumi kata-kata kuli tapi tanpa keterangan soalnya muhmal, yang ini kita menghukumi perorangan aja, syahsi aja. Jadi kita punya 8. Ya, kita punya 8 karena awalnya 4. Setiap 4 itu punya mujabah, punya salibah, jadi akhirnya 8. Sampai sini paham ya? Paham Zah? Sekarang kita lanjut, kita masih punya nih. Nah, kita udah sampai sini ya. Wa kulluha mujabatun wa salibah fahya idan ila samani ayibah wal awwalul maudu'u fil hamliyah wal akhirul mahmulu bisawiyah. Maksudnya apa? Jadi yang bagian mubtada itu maudu, yang bagian khobar itu mahmul. Jadi gini kayak Muhammad itu maudu. Ya nanti sama-sama mim ya. Do gitu ya, maudu. Jadi yang depan itu maudu, yang belakang itu mahmul. Musalamah itu maudu. Jadi ini kita belajar istilah. Maksudnya apa? Kita masuk ke dunia mantik. Jadi nggak pakai lagi istilah mubtada khobar. Kita pakai istilahnya maudu mahmul. Jadi kita harus tahu bagian maudu mahmulnya ya. Man alaiha itu maudu. Fan itu mahmul. Ilah yang pertama itu maudu. Allah itu mahmul. Nah, ba'dul khulato, ya ini kan lagi ba'dul khulato sebagian orang yang salah gitu ya. Itu dia maudu ya begi ala ba'at gitu. Itu dia mahmul. Ba'dun nas maudu jahid, laisa bijahid kan sini jahid dia mahmul. Ar-rijal maudu aqwam alal jihad mahmul gitu. Pokoknya ini kayak mubtada khobar gitu loh. Jadi tadi istilahnya sama ya. Di nahwu kita punya mubtada khobar. Di balaghah ya biasanya kita bilangnya musnad ilaih. Terus di mantik kita punya istilahnya namanya maudhu sama mahmul. Mahmul atau mahmul Zah? Mahmul. Nih tulisannya kayak gini. Pakai hak. Oh. Iya. Nah ini nih. Di bait yang ini ya. Wal awalul pokoknya yang depan kalau di nahwu kan agak ribet ya. Ada mubtada muakhar, ada khobar muqaddam gitu-gitu. Tapi yang di sini yang penting wal awalul maudu'u fil hamliyah. Pokoknya kalau di qadiyah hamliyah yang pertama ya itu namanya maudu. Wal akhirul mahmulu bisawiyah. Terus yang terakhir namanya mahmul gitu doang. Maudu mahmul gitu. Jadi kalian nggak bingung lagi kalau Ana udah bilang maudu mahmul berarti maksudnya maudu itu yang pertama, mahmul itu yang kedua. Soalnya kalau kita bikin khobar, bikin informasi kan ada yang depan, ada yang belakang kan. Contohnya kayak kelas itu bersih. Ya udah jadi kelasnya itu kan jadi maudhu, bersihnya jadi mahmul. Laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Laki-laki itu maudhu'nya lebih kuat dari perempuan itu mahmulnya kan gitu. Fahimtum?
Ntar lagi loading Zah. Ntar. Maudu dan mahmul sama jika mubtada, khobar, musnad, musnad ilih. Tamam. Nah, kalau kalian udah selesai ini, udah fix, udah paham dari qadhiyah hamliyah, kita masuk bagian kedua yaitu qadhiyah syartiyah gitu ya. Oke, kita lanjut di baitnya ini. Wa in ala ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tanqasim. Nah, kalau ada taklik, taklik itu kan gantung. Taklik itu gantung ya. Kalau kalian udah belajar fikih pasti kalian tahu tentang taklik gitu. Kalau di beberapa hukum-hukum taklik gitu ya. Misalkan ada akad tapi akadnya pakai taklik gitu-gitu loh. Taklik ya. Taklik itu dari kata alaqo, yu'alliku, masih gantung gitu. Jadi kalau masih hukumnya itu gantung itu namanya syartiyah. Karena misalkan hukumnya gini, kalau ada matahari berarti itu siang. Kan kalau berarti masih gantung. Nah, kita harus lihat dulu faktanya matahari ada, berarti baru situ kita punya natijah siang. Kalau kita belum tahu matahari ada apa enggak, pasti belum punya natijah ya kan. Karena masih taklik ya. Wa inna la ta'liqi fiha qad hukim fa inna syartiyatun wa tanqasim. Nah, syartiyah itu ada dua macam. Aidon ila syartiyatin muttasilah wa misliha syartiyatin munfasilah gitu. Jadi kalau tadi hamliyah kan ada 8 ya. 8 aslinya 4, 4 setiap empatnya punya mujabah salibah jadi 8. Nah, kalau qadhiyah yang syartiyah dia cuma 2 bentuk aja. Yang muttasil atau yang munfasil. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Ya, kita masuk ke qadhiyah yang syartiyah. Nah, ini. Wa in ala ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tanqasim aidun ila syartiyatin muttasilah wa misliha syartiyatin munfasilah. Nah, maksudnya apa sih syartiyah muttasil munfasil? Nah, gini, kalian lihat contoh yang syartiyah yang biasanya anak pakai kayak in kanati syamsu tali'a fan nahar maujud. Asyamsu tali'ah an-nahar maujud. Asyamsu ghairu tali'ah an-nahar ghairu maujud kan gitu ya. Kalau nggak ada matahari ya bukan siang. Itu namanya syartiyah yang muttasilah. Pakai kata-kata in gitu. Tapi kalau yang munfasil ya, yang munfasil itu pakainya imma. Contohnya nih, al-adat, adat itu bilangan ya. Angka gitu loh. Imma farad, imma genap itu apa? Bahasa Arabnya. Karena lupa bahasa Arabnya genap apa? Al-adat, imma farad, imma zawuj. Ya, benar-benar. Lupa. Al-adat, imma farad, imma zawuj. Angka itu kalau enggak farad itu artinya ganjil, zawuj artinya genap ya. Jadi bilangan itu kalau enggak ganjil genap. Nah, terus kita bilang bilangannya 4. 4 itu genap, berarti bukan ganjil. Gitu loh. Kayak tadi kan sama aja kayak ini masih gantung kan. Kan bilangan itu kalau nggak ganjil genap. 4 itu genap, berarti bukan ganjil. Atau kulit manusia itu nggak bisa sih, nggak cuma bisa itu ya. Kulit manusia kan ada macam-macam ya, ada kuning langsat, ada coklat gitu. Misalkan kayak secara umumnya aja ya, kulit manusia itu imma aswad gitu ya, imma abyad gitu misalkan. Terus kita bilang Barbie itu abyad gitu misalkan. Berarti dia laisa aswad gitu loh. Jadi pakai imma gitu. Kalau yang munfasil itu. Bentuknya pakai imma gitu. Cuaca di Indonesia imma mator, imma kemarau gitu. Sekarang kemarau berarti bukan mator gitu misalkan. Atau apa lagi ya contohnya? Manusia itu imma laki-laki, imma perempuan. Dia laki-laki berarti bukan perempuan. Atau apa lagi ya? Itu syartiyah muttasilah itu. Munfasilah. Munfasilah. Oh, yang pakai imma itu munfasil. Kendaraan itu bahan bakarnya imma
ima solar, ima pertalite gitu misalnya kan. Kan ada yang solar, ada yang enggak gitu kan maksudnya. Nah, mobil ini pakainya solar, berarti bukan pertalite. Mobil ini pakainya pertalite, berarti bukan solar. Atau apalagi ya, contohnya. Biasanya yang sering dipakai di mantik tuh itu bilangan itu kalau nggak genap ya ganjil. Kita bilang 3 itu ganjil, berarti bukan genap. Nah, terus yang dibahas di matan yang langsung yang ini nih. Jadi anak kasih gambaran contohnya, kalau qadiyah yang muttasilah contohnya ingka natisham sutali'ah fannaharu mawjud, asyam sutali'ah hada huwa nahar gitu. Kalau yang munfasilah contohnya al-adad imma zauj imma farad gitu ya. Oke, lanjut. Atau contohnya nih, tulab usuluddin kan usuluddin itu kalian ngambil usuluddin itu kalau tingkat 1 tingkat 2 masih usuluddin, tingkat 3 tuh milih antara hadis atau tafsir atau akidah falsafah gitu kan. Jadi tulab usuluddin fi sanah ar-rabi'ah imma hadis, imma tafsir, wa imma akidah falsafah gitu misalnya. Kalau dia ngambil tafsir berarti bukan akidah falsafah, bukan tafsir. Kalau dia ngambil hadis berarti dia bukan akidah falsafah, bukan tafsir. Kalau dia ngambil tafsir berarti bukan akidah falsafah, bukan hadis gitu-gitu loh. Jadi itu taklik namanya. Berarti itu disebut dengan qadiyah syartiyah. Fahimtum? Nah, kalau tadi di qadiyah yang hamliyah kan kayak Muhammad Rasulullah gitu. Tadi kita bahas kalau yang pertama fal awalul maudu disebutnya maudu. Rasulullah disebutnya mahmul wal akhirul mahmulu bisawiyah. Nah, kalau di qadiyah syartiyah juz'ahu ma muqaddamun wa tali amma bayanu datil litisabiyah. Jadi kalau di qadiyah yang ini syartiyah yang bagian depan itu disebut muqaddam. Jadi ingka nanti syamsu toli'ah ya. Panaharu mawjud gitu. Terus yang asyamsu toli'ah itu namanya tali. Baru natijahnya an-naharu mawjud. Jadi beda istilah. Kalau di qadiyah hamliyah kita sebutnya maudhu sama mahmul. Kalau di qadiyah syartiyah disebutnya muqaddam dan tali. Beda istilah aja sih. Nah, qadiyah syartiyah yang mutasilah datul itisol itu apa? Ma'au jabat talazumal juz'aini. Jadi kan kalau ada matahari itu siang. Jadi talazum. Ada matahari, ada siang. Nggak ada matahari, nggak ada siang. Gitu. Jadi harus talazum al-juz'aini. Itu yang dimaksud dengan qadiyah yang mutasilah. Harus talazum. Yang pertama iya, yang muqaddam iya, yang tali iya. Kalau muqaddam enggak, tali juga enggak. Gitu loh. Nah, kalau infisal gimana? Kalau infisal enggak lazim. Karena gini, adat ima zauj, ima farad. Kalau dia zauj berarti bukan farad. Kalau dia farad berarti bukan zauj. Bilangan itu antara ganjil atau genap. Kalau dia genap bukan ganjil. Kalau dia ganjil berarti bukan genap. Fahimtum? Jadi yang bertalazum itu cuma yang mutasil. Mutasil aja. Kalau munfasil enggak bertalazum. Soalnya memilih salah satu malah. Dan yang munfasil ada lanjutannya. Ya kan dia aujabat tanafur kan. Jadi kembalikannya yang talazum. Malah kalau dia ganjil berarti bukan genap. Kalau genap bukan ganjil gitu kan. Kalau dia hitam bukan putih. Kalau putih bukan hitam gitu contohnya. Nah itu ada 3 macam lagi. Sebelumnya di sini kalian udah paham ya yang qadiyah syartiyah yang mutasilah dan yang munfasilah udah paham ya, mutasil dan munfasil. Fahimtum? Atau yang 3 macamnya munfasil dibahas besok. Soalnya ini panjang nih. Ada mani ujam'i, mani uhulu, sama mani uhuma. 3 macamnya munfasil.
Kalau yang di sini contohnya as-sholatu imma shahihah al-hakim khoin imma amin. Seorang pengadil, seorang hakim itu bisa hianat atau bisa terpercaya. Al-mu'min imma mujahid imma jaban. Seorang mukmin itu bisa jadi orang yang mujahid atau orang pengecut gitu. Tahu lagi contohnya, kita ambil contoh-contoh dari sini aja ya. Nah, di sini nih. Kullama tola'at asyamsu fal himaru nahik gitu. Kalau di Indo sih nggak himar ya, ayam gitu ya. Setiap matahari terbit, ayam berkokok gitu. Matahari terbit berarti ayam berkokok. Matahari tidak terbit, ayam tidak berkokok gitu. Jadi ada talazum kan. Tahu lagi contohnya. Kullama kana syai'in insanan kana hayawan. Kullama tuh sama kayak inkana gitu ya. Kullama inkana gitu. Kalau sesuatu ini insan, berarti dia udah pasti hayawan. Dia bukan insan, berarti bukan hayawan gitu. Kullama tala'at asyamsu wajada ad-daw. Setiap kali ada matahari terbit, bakal ada cahaya. Matahari terbit, ada cahaya. Matahari nggak terbit, nggak ada cahaya gitu jadinya. Kullama malat asyamsu wajabat ad-duhur. Kalau matahari itu tergelincir, udah wajib sholat duhur. Matahari tergelincir, wajib sholat duhur. Matahari belum tergelincir, belum wajib sholat duhur gitu jadinya. Paham ya? Mutasil munfasil, kayaknya hari ini ke mutasil munfasil dulu deh. Yang Insyaallah. mutasil itu kalau di takrifnya gini. Ya sama kayak yang di ini sih, yang di matan tadi kan ma aujabat talazumal juz'aini. Maksudnya hiyallati aujabat tasahhub al juz'aini au nafihima. Jadi kalau yang pertama iya, yang kedua iya, yang pertama enggak, yang kedua enggak gitu kan. Kalau ada kalau ada matahari siang, kalau enggak ada matahari bukan siang gitu. Jadi tasahub juz'aini au nafihima. Kalau yang pertama iya, yang kedua iya. Kalau muqaddam iya, tali iya. Kalau muqaddam enggak, tali enggak gitu. Kalau yang munfasil alati aujabat tanafurun minat tarfaini. Jadi harus tanafur, maksudnya salah satu gitu. Kalau ganjil berarti bukan genap, kalau genap berarti bukan ganjil. Nggak mungkin dalam satu waktu dua-duanya genap iya, ganjil iya gitu. Jadi kita sampai sini dulu ya, baru besok lanjut ke bait yang terakhir nih. Nanggung sih, tapi ini panjang contoh-contohnya dan perlu pembahasan. Yang besok yang akan kita bahas yang ini. Aksamu hasala satun faltu lama mani ujam'in au huluwin au huma wahwal hakikiyul akhasu fa'lama. Jadi ada 3 macam, mani ujam'in, mani uhulu, dan mani ujam'i wal hulu gitu. Gitu. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mafhum. Berarti kita hari ini baru masuk qadiyah syartiyah dulu ya. Kalau syartiyah itu ada mutasil, ada munfasil. Kalau di hamliyah itu ada 4 dikali 2 dan mujar salibahnya jadi 8. Kalau yang syartiyah bentuknya cuma 2 kan, mutasil, munfasil. Kalau yang mutasil itu yang talazum, kalau munfasil itu yang tanafur. Kalau talazum yang muqaddam iya, tali iya, muqaddam enggak, tali enggak. Kalau yang tanafur dia salah satu. Tapi besok kita baru belajar 3 macamnya tanafurnya ya, karena tanafurnya ada 3 macam nanti mani ujam'in, mani hulu, mani ujam'i wal hulu ma'an. Tapi baru besok itu insyaallah.